Pemilu 2024 bukanlah sekedar ajang mencari menang-menangan semata. Bukanlah ajang yang diperuntukkan hanya untuk rebut-rebutan kekuasaan. Tetapi seharusnya pemilu 2024 itu adalah ajang untuk memilih pemimpin yang mampu, memiliki kapasitas, memiliki kapabilitas untuk membawa Indonesia menjadi negara yang maju ke depan ini. Dari semua kandidat kita bisa melihat. Saya khusus ingin membahas perbandingan tentang Prabowo Gibran dan Ganjar Mahfud. Prabowo Gibran ini adalah dua pasangan yang sebetulnya satu orang sudah harus pensiun dan satu orang lagi belum waktunya. Saya membayangkan Indonesia dipimpin oleh orang yang bernafsu berkuasa, melupakan dirinya siapa, mengabaikan kapasitas dirinya siapa, tetapi sangat ingin dan sangat bernafsu untuk berkuasa. Prabowo Subianto, beliau ini rekam jejaknya bercampur dengan segala macam aroma. Ada aroma yang tidak sedap, ada aroma yang sedap, dan ada yang aroma yang sangat seharusnya diproses pada sebuah proses hukum terkait pelanggaran HAM berat. Namun sejarah perjalanan bangsa kita dengan segala kepemimpinannya lupa terhadap hal-hal yang harus dilakukan. Bahkan Jokowi pun pernah berjanji akan menyelesaikan pelanggaran HAM berat 1998. Di mana kalau kita sudah bicara tentang pelanggaran HAM 1998, sosok yang teringat di kepala kita adalah Prabowo Subianto dan Soeharto. Dua nama ini muncul otomatis dalam pikiran kita ketika bicara tentang pelanggaran HAM 1998. Jokowi pernah berjanji menyelesaikan ini. Salah satunya selain beberapa pelanggaran HAM 65, peristiwa di Lampung dan lain-lain. Tapi kita bicara 1998. Kenapa saya bicara 1998? Karena saat ini konsistensi Jokowi pun hilang, mati setelah Gibran putra Jokowi sendiri diusulkan dan dijadikan menjadi calon wakil presiden bagi Prabowo. Prabowo Subianto dengan segala kondisinya menurut saya tidak lagi layak untuk memimpin. Sudah waktunya bagi beliau menjadi guru-guru di atas. Berat memang kalau menjadikan beliau guru. Tetapi oke lah, kita coba menempatkan beliau di tempat yang agak tinggi, menjadi ya dewa-dewa pengawas lah. Tapi bukan lagi pemain. Tapi sayangnya masih bernafsu bermain setelah kegagalan demi kegagalan yang dialaminya di dalam setiap kontestasi pilpres. Dan sekarang di ketidakmampuannya itu, baik secara fisik maupun visi misi, dia malah menggandeng Gibran, sosok anak yang belum mampu, belum genap untuk menjadi seorang pemimpin. Yang terjadi, kita melihat sekarang Gibran sedang belajar memimpin sebuah kota kecil dengan 5 kecamatan dan penduduk yang sedikit. Tetapi terlihat pongah, arogan, bahkan sombong berbicara di tengah publik. Pertama sejak deklarasi, tenang saja Pak Prabowo, tenang saja Pak, saya sudah di sini. Wow, emang Anda siapa? Yang kedua, berbicara kalau saya nak ingusan kenapa takut dengan saya? Hei Bung, saya katakan tidak ada yang takut dengan yang namanya Gibran Raka Buming Raka. Meskipun Anda anak presiden, tidak ada yang takut dengan Anda. Tidak usah sombong bicara. Tidak ada yang takut. Tetapi anak-anak bangsa ini prihatin dan sedih karena melihat Anda, seorang anak yang belum pantas untuk menjadi pemimpin bagi bangsa dan negara, bernafsu berhasrat sekali untuk menjadi pemimpin bagi bangsa dan negara. Itulah yang terjadi. Jadi bukan ketakutan yang sedang terjadi. Kita sama sekali tidak takut dengan Anda. Tapi kita prihatin, kecewa dengan proses yang terjadi. Seharusnya Anda belum berada di tempat itu. Tetapi Anda dipaksakan harus berada di situ karena semata-mata mengejar kekuasaan. Berbeda dengan Ganjar dan Mahfud. Dua sosok ini kenyang pengalaman makan asam garam dalam pemerintahan. Mulai dari daerah sampai tingkat nasional.
Dua sosok ini pemimpin yang sangat layak dari 3 kandidat yang ada. Jadi saya ingin menyadarkan semua pihak, semua publik, masyarakat, hati-hatilah. Jangan ada cinta buta dalam politik. Jangan mengkultuskan individu. Jangan menjadikan seseorang menjadi berhala bagimu. Bangsa ini jauh lebih penting bagi kita daripada sekedar memuja-muji sosok tertentu. Kita akan mendukung, membela pemerintah yang bekerja untuk rakyat. Dan kita tidak akan membela oknumnya, orangnya ketika dia sudah menyimpang dari jalan politik kebangsaan. Salam dari saya.